Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang ketiga atau keempat ya. Diet yang baik menurut holistik. Jadi holistik itu adalah fungsi kita adalah keseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi orang sehat itu juga seimbang. Berarti kalau bicara diet ya harus menuju ke sana. Persoalan dia apa? Masing-masing individu punya kekurangan yang berbeda, kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Maka dietnya itu yang pertama satu, disesuaikan dengan situasi tubuh dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disesuaikan juga selain dengan tubuhnya dia, disesuaikan dengan cuaca yang sedang berlangsung. Misalnya kita lagi musim panas kemarau, berarti suhu lagi panas sekali. Kemudian ada banyak angin atau tidak. Nah itu makanan minuman juga akan kita sesuaikan agar kita bisa bertahan hidup dalam situasi cuaca seperti itu. Nah ketika kita sedang diet, maka diet kita juga dipengaruhi cuaca itu sendiri. Maka sehingga apa yang kita siapkan akan sesuai dengan kebutuhan daya tahan tubuh kita, untuk daya tahan tubuh kita untuk bertahan hidup dalam situasi tersebut. Dengan maksud yang lain adalah diet untuk, biasanya diet itu untuk pelangsing paling banyak dibahasakan itu, pelangsing atau untuk atlet, untuk kekuatan. Nah ini disesuaikan dengan kondisi tubuhnya dia, dengan kondisi cuaca yang sedang berlangsung. Jadi diet pada musim panas dengan diet pada musim dingin pada orang yang sama, maka kebutuhan makanan dan gizinya berbeda. Pada musim panas dan musim dingin dan musim peralihan itu berbeda. Nah ini yang perlu dipahami. Kemudian diet pada orang yang sama dengan kondisi dia aktivitas fisiknya banyak dengan aktivitas fisiknya sedikit, ini juga bentuknya berbeda. Jadi kalau dikatakan diet yang baik menurut holistik, gimana? Nggak ada pakem yang jelas. Dalam arti tidak ada pakem patokan harus dietnya seperti ini. Patokannya satu, tubuh kamu situasi sekarang seperti apa? Itu patokan yang jelasnya begitu. Yang kedua, cuaca yang sedang berlangsung apa? Itu aja sudah. Misalnya terus aktivitas fisikmu banyak atau tidak. Misalnya saya kuli panggul dengan aktivitas fisik yang banyak di musim panas dengan musim dingin, musim penghujan dengan musim panas, makan saya harus tetap banyak. Karena fisiknya banyak, maka energi besar, maka makan saya harus lebih banyak dari orang biasa. Tetapi pada musim panas, maka sayuran dan buah itu harus dimasukkan untuk menyeimbangkan suhu. Tapi pada musim hujan, maka protein hewani itu harus lebih banyak dimasukkan. Itu untuk apa? Suhunya menjadi lebih panas untuk menahan hawa dingin. Itu seperti itu. Nah, kondisi berangin, maka juga energi kita harus besar. Maka suhu kita juga harus panas. Maka protein hewani itu harus banyak. Ketika saya makan protein nabati, maka gerak saya harus banyak. Ketika saya tidak terlalu banyak, maka protein nabati harus lebih sedikit. Karena apa? Itu sifatnya protein dingin, sehingga dia membutuhkan energi cukup. Seperti teman-teman orang-orang di Shaolin itu, dia karena tidak makan hewani, maka dia proteinnya nabati, maka dia pernapasan geraknya banyak, maka itu menjadi energi sebagai penyeimbang pada makanan yang sifatnya cenderung lebih lembab dan lebih dingin pada tubuh seperti itu. Nah, di protein atau di sayuran itu juga ada yang sifatnya hangat dan sebagainya. Ini juga perlu dipahami nanti, walaupun secara umum kebanyakan lembab dingin. Nah ini perlu diulas sebenarnya lebih dalam lagi tentang pola diet yang baik menurut holistik, nanti dibagi-bagi menurut kategorinya masing-masing. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan satu gambaran bahwa diet itu tidak harus sama, misalnya modelnya harus makan daging terus atau model kayak food combining terus, itu tidak semua harus begitu, semua tidak. Itu yang pasti ada catatan yang penting ketika kita makan,
adalah sepertiga perut kita isinya makanan, sepertiga perut kita isinya air, sepertiga perut kita isinya udara. Itu prinsip, salah satu prinsip yang jelas harus dipahami dan menjadi pola yang harian pada kita makan sehari-hari. Nah, lambung kita besar atau tidak, kecil, besar atau tidak, aktivitas itu juga mempengaruhi kecepatan kosongnya lambung. Maka interval makan, kalau itu sekali makan ya tidak boleh terlalu kenyang, sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga air. Interval makan sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali tergantung aktivitas fisik. Jadi masing-masing juga orang berbeda, jadi makan tidak mesti harus 3 kali, tidak mesti harus 2 kali, bisa jadi 4 kali, bisa jadi 3 kali, bisa 2 kali, tergantung masing-masing orang berbeda. Yang penting kebutuhan nutrisi dalam tubuhnya tercukupi. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.